Salam terus jaga kesehatan mental meski harga dolar makin tak masuk akal. Ping bang bang ping ping ping. Metal Slug adalah salah satu seri game run and gun populer selain seri game Contra buatan Konami. Game Metal Slug sendiri adalah spiritual suksesor dari game Gun Force 2 karena selain memiliki konsep, fitur, mekanik, dan gaya visual yang mirip, juga karena keduanya dibuat oleh tim yang sama. Maka, kali ini, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Kari. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang ulasan singkat semua seri utama game Metal Slug. Dari Metal Slug pertama sampai Metal Slug Double X. Jika ada yang mau ulasan lengkap seri tertentu, silahkan aja langsung tulis di komentar. Terima kasih. Inilah seri pertama game Metal Slug yang dirilis pertama kali untuk mesin arcade Neo Geo MVS dan dirilis pada tahun 1996. Gamenya dibuat oleh Nazca Corporation yang berisikan 18 mantan anggota tim pembuat game Gun Force 2 dari Irem. Metal Slug adalah video game kedua Nazca Corporation di bawah SNK setelah sebelumnya mereka membuat game golf berjudul Neo Turf Master. Game yang juga dirilis untuk Neo Geo AES, Neo Geo CD, Sega Saturn, dan PS1 ini mengembangkan konsep gameplay dari game Gun Force 2. Dengan perubahan terbesar ada pada desain karakter dan dunianya yang tampak lebih komikal dan penuh humor, meskipun tone warnanya tetap dibuat tampak suram. Cerita pada game Metal Slug terjadi pada tahun 2028 dengan Marco Rossi dan Tharma Roving dari tim Peregrine Falcon berupaya menghentikan kudeta militer dari Jenderal Donald Morden yang ingin menciptakan tatanan dunia yang baru di bawah kekuasaannya. Review lengkapnya ada di deskripsi video. Melanjutkan kesuksesan seri pertamanya, SNK merilis Metal Slug 2 pada tahun 1998 untuk mesin arcade Neo Geo MVS, disusul ke platform lain nantinya. Metal Slug 2 menambahkan dua karakter baru yaitu Eri Kasamoto dan Violina Jeremy dari unit Intelligence Sparrow. Meski keempat karakter tidak memiliki perbedaan skill dan cuma beda di tampilan, tapi adanya variasi empat karakter ini membuat gamenya terasa menyegarkan. Pada Metal Slug 2 juga memperkenalkan beberapa senjata dan kendaraan baru, serta fitur untuk berubah menjadi Game Boy kalau terlalu rakus mengambil item beraneka makanan bergizi yang tersebar secara gratis pada stage tertentu. Pada wujud gendut ini, senjata dan granat akan memiliki bentuk dan wujud yang berbeda dengan versi kurusnya, meskipun geraknya menjadi sedikit lebih lambat. Di sini juga kita bisa berubah menjadi mumi pada level tertentu. Cerita pada Metal Slug 2 melanjutkan cerita dari Metal Slug pertama, di mana setelah kekalahan dari Marco dan Tharma, ternyata Jenderal Morden masih hidup meski terluka parah. Lalu dengan sisa-sisa pasukannya yang sangat setia meski nggak diberi jatah mengelola franchise warung sembako, Jenderal Morden pun berencana kembali melakukan kudeta yang baru. Bahkan demi melancarkan ambisi pribadinya ini, Jenderal Morden sampai rela menjadi antek asing dengan bekerja sama bersama ras makhluk asing dari planet Mars. Dengan plot twist, para Mars People ini nantinya akan mengkhianati Jenderal Morden dan menculiknya. Yang nantinya kita akan bekerja sama dengan pasukan Jenderal Morden untuk menghancurkan kapal induk alien dan menyelamatkan sang jenderal. Bagi saya pribadi, bagian final battle-nya ini adalah yang paling epic dari semua game run and gun yang pernah saya mainkan. Pada tahun 1999, SNK merilis versi remake game Metal Slug 2 untuk mesin arcade Neo Geo MVS. Kemudian disusul platform yang lain. Game berjudul Metal Slug X ini awalnya ditujukan untuk memperbaiki masalah performa pada game Metal Slug 2. Tapi akhirnya malah diberi banyak perubahan konten, sehingga menurut saya layak disebut sebagai versi remake. Perubahan tersebut mulai dari suara narator yang baru, diperkenalkannya beberapa senjata baru, kemudian perubahan desain beberapa stage yang sudah ada, lalu mengubah urutan dan penempatan musuh, kemudian menambah musuh yang baru, juga menambah jumlah tawanan, dan menambahkan jumlah misi yang bisa membuat karakter kita mengalami obesitas kalau terlalu rakus mengambil makanan bergizi gratisan. Sedangkan secara cerita masih sama seperti pada Metal Slug 2, nggak ada yang berubah di sini. Seri Metal Slug X ini juga ikut berperan mempopulerkan seri game Metal Slug di Indonesia. Berkat makin maraknya rental PS1 di Indonesia kala itu, dengan versi PS1 Metal Slug X ini memiliki kualitas portingan yang sangat bagus. Dibandingkan portingan PS1 game-game arcade SNK sebelumnya yang dikenal memiliki loading sangat lama dan memiliki penurunan kualitas animasinya.
Subscribe sekarang. 4, Pada tahun 2000, SNK merilis Metal Slug 3 untuk Neo Geo MVS, kemudian menyusul platform lainnya. Pada masa ini, SNK mengalami masalah finansial besar, mulai dari kegagalan konsol Neo Geo dan handheld Neo Geo Pocket, sampai perubahan perilaku konsumen. Sehingga disebutkan jika Metal Slug 3 adalah game besar terakhir dari SNK sebelum menyatakan bangkrut pada akhir 2001. Hal tersebut terlihat dari betapa masifnya fitur maupun konten pada game Metal Slug 3. Seperti mulai dari adanya senjata baru, kemudian kendaraan baru, perubahan wujud baru, sampai adanya jalan cerita bercabang yang memberikan experience berbeda di setiap rutenya. Karena sebagian rute memiliki musuh dan kendaraan yang berbeda, sehingga replayability seri ketiga ini sangat tinggi. Nice. Cerita pada Metal Slug 3 masih melanjutkan cerita dari Metal Slug 2, di mana meski rencana Jenderal Morden sudah berakhir, tapi sisa-sisa pasukannya masih aktif. Maka keempat jagoan kita ini kembali dikirimkan untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan Jenderal Morden, tapi tanpa diduga, ternyata lagi-lagi keterlibatan dari Mars People yang menculik Morden dan menyamar sebagai dirinya, yang kemudian kabur membawa Jenderal Morden sekaligus menculik karakter kita. Dan nantinya, lagi-lagi kita akan bekerja sama dengan pasukan Jenderal Morden untuk melawan para alien ini. Sampai melawan otak di balik semua itu. Ya, ini desanya beneran mirip otak. Dan kali ini, Jenderal Morden kembali bisa kabur bersama para pasukan setianya. 5, Pada tahun 2002, Metal Slug 4 dirilis untuk arcade Neo Geo MVS dan platform lain setelahnya. Kali ini gamenya dirilis oleh Playmore. Ini adalah nama perusahaan baru yang didirikan oleh Eikichi Kawasaki, sang pemilik SNK, untuk mengamankan IP game-game milik SNK yang dinyatakan bangkrut di akhir tahun 2001. Meskipun untuk seri ini diproduksi oleh tim eksternal, yaitu Mega Enterprise dan Noise Factory. Hal tersebut membuat game Metal Slug 4 memiliki feel yang sedikit berbeda dengan seri-seri Metal Slug sebelumnya, di mana pada Metal Slug 4 ada dua karakter baru, yaitu Trevor Spacey dan Nadia Castle, yang menggantikan posisi Marco dan Vio yang kali ini menjadi tim support. Dan di sini saya agak kecewa karena saya suka banget menggunakan Marco. Hal baru pada Metal Slug 4 adalah adanya sistem combo untuk mendapatkan skor ekstra. Sedangkan cerita pada Metal Slug 4 terjadi setahun setelah Metal Slug 3. Di sini, dunia terancam oleh virus misterius yang dapat menguasai komputer militer negara-negara di dunia. Maka dikirimlah tim Peregrine Falcon untuk menyelidiki hal ini, yang nantinya mereka akan menemukan organisasi terongis bernama Amadeus Syndicate yang bekerja sama dengan, jangan bosan, yaitu lagi-lagi pasukan Jenderal Morden untuk menyebarluaskan virus Mahwud ini. Dan tugas kita di sini adalah menghentikan dan menghancurkan organisasi tersebut beserta pabrik virusnya. Subscribe sekarang. 6, SNK Playmore, ini nama baru dari Playmore, jadi bukan sebuah perusahaan baru. Katakanlah ini adalah rebranding dari Playmore. Oke, lanjut. SNK Playmore merilis game Metal Slug 5 pada tahun 2003 untuk arcade Neo Geo MVS. Kemudian disusul platform lainnya. Untuk gamenya sendiri, Metal Slug 5 dikerjakan oleh Noise Factory. Di sini mereka menambahkan mekanik baru yang keren banget yang saya suka, yaitu sliding, yang sangat berguna untuk menghindar atau melakukan gerakan manuver tertentu. Dan hal ini sukses memberikan variasi strategi yang baru. Dan tentu saja ada beragam kendaraan serta senjata baru untuk digunakan. Cerita pada Metal Slug 5 terjadi setahun setelah Metal Slug 4, di mana sebuah disk berisi rahasia proyek Metal Slug dicuri oleh kelompok misterius bernama Ptolemaic Army. Maka Peregrine Falcon kembali mengirim Marco, Tarma, Vio, dan Eri untuk merebut kembali disk tersebut. Dengan terungkap jika Ptolemaic Army bersekutu dengan iblis goib yang dipanggil pada saat final battle. 7, Pada tahun 2006, SNK Playmore merilis Metal Slug 6, yang kali ini dirilis untuk arcade Atomic Wave buatan Semi, bukan lagi Neo Geo MVS, dan tentu saja menyusul platform lain setelahnya. Kepindahan ke Atomic Wave ini didasari untuk menghemat biaya produksi dengan menggunakan Atomic Wave yang lebih modern dan murah daripada menggunakan Neo Geo MVS yang sudah mentok teknologinya. Pada Metal Slug 6 juga memperkenalkan fitur menyimpan senjata dengan maksimal 2 slot yang bisa digunakan, dan kita bisa bergantian menggunakannya. Ini adalah sebuah hal yang mengingatkan saya pada game Contra 3 Alien Wars yang sangat fenomenal itu. Iya, fenomenal susahnya mendapatkan good ending.
Di sini juga menghadirkan karakter tamu dari game Ikari Warriors, yaitu Ralph Jones dan Clark Steel, dan memperkenalkan fitur skill unik per karakter, termasuk adanya senjata baru dan juga kendaraan baru. Maka hal ini sukses memberikan penyegaran pada seri Metal Slug. Sedangkan secara cerita, kali ini bumi kembali diserang oleh ancaman yang jauh lebih besar dan berbahaya, yang mengakibatkan kita kembali berkolaborasi dengan pasukan General Morden dan juga dengan para Mars People. Hal ini menunjukkan betapa besarnya skala ancaman musuh kali ini yang levelnya sudah lintas planet. 8, Pada tahun 2008, SNK Playmore merilis game Metal Slug 7 yang kali ini dirilis untuk konsol Nintendo DS, bukan arcade. Hal ini menjadi penanda pergeseran fokus SNK ke platform gaming personal, bukan lagi arcade. Pada Metal Slug 7 juga menghadirkan 6 karakter dengan Peregrine Falcon diwakili oleh Marco, Tarma, Eri, dan Vio, lalu Ikari Warriors diwakili oleh Ralph dan Clark. Metal Slug 7 juga memanfaatkan fitur dual screen Nintendo DS dengan sangat baik, yang mana salah satu layarnya memiliki fungsi menampilkan peta secara real time, dan tentu saja ada senjata baru serta kendaraan baru di sini. Secara cerita, Metal Slug 7 terjadi beberapa tahun setelah Metal Slug 5, yang menceritakan upaya Peregrine Falcon, Pyro, dan Ikari Warrior yang memburu lagi-lagi General Morden dari persembunyiannya di Garbage Island, sebuah tempat pembuangan sampah raksasa yang dijadikan pangkalan militer. Dan setelah kita berhasil menghancurkan senjata utama General Morden, mendadak terbuka sebuah portal mesin waktu yang mendatangkan pasukan bersenjata canggih dari masa depan untuk membantu General Morden. Yang setelah kita hancurkan mereka semua, tiba-tiba gantian datang lagi Mars People, sehingga General Morden kembali kabur. 9, Pada tahun 2009, SNK Playmore merilis game Metal Slug XX untuk PlayStation Portable dan juga Xbox 360. Dan sama seperti pada game Metal Slug X, Metal Slug XX ini adalah versi remake dari Metal Slug 7 dengan beberapa perubahan, penambahan konten dan peningkatan teknis atau performa dari Metal Slug 7. Ya ini wajar banget lah, karena performa Nintendo DS itu membuat terjadi banyak batasan teknis pada Metal Slug 7. Kemudian secara cerita juga Metal Slug XX masih sama dengan Metal Slug 7 tanpa ada perubahan. Dan tentu saja di sini Metal Slug XX tidak ada lagi fungsi fitur map real time di layar kedua seperti pada versi Nintendo DS. Ya, itulah ulasan singkat keseluruhan seri utama game Metal Slug di luar beberapa seri spin-off-nya. Game Metal Slug juga termasuk game masterpiece yang tetap seru untuk dimainkan di era modern sekalipun. Bahkan, game Metal Slug menurut saya masih lebih susah daripada game run and gun modern seperti Cuphead, jika kita menggunakan cara main yang sama seperti Cuphead, yaitu kalau game over harus mulai dari awal level, nggak boleh menggunakan continue, cukup 3 nyawa saja. Karena saya cukup sering melihat banyak gamer generasi baru yang menilai game Cuphead itu susah banget. Padahal saat saya mainkan, ternyata Cuphead itu nggak sebrutal Metal Slug. Apalagi dibandingkan dengan Contra 3, jalur good ending, atau Contra Hard Corps, jalur 6 dan 7. Bahkan jika dimainkan dengan cara ala Cuphead sekalipun. Jadi, manakah seri Metal Slug favoritmu dan apa alasannya? Ceritakan aja di komentar, siapa tahu bisa jadi obrolan seru saat ngopi.